dan saya konfirmasi ternyata masih belum bisa belum bisa memberikan informasi yang kuat, jadi saya belum berani. Nah, untuk kesempatan malam hari ini nanti ya mestinya dari juru sembelih ini akan menyampaikan mempunyai legalitasnya juga, karena di sini nanti ada halalnya, barangkali legalitas yang diberikan oleh yang diperoleh oleh juru sembelih ini nanti setelah memberikan informasi pembenaran, memberikan pelatihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Untuk menyingkat waktu di jam 8 lebih 15 nanti sekalian sesi tanya jawab yang diutamakan itu sebenarnya. Nanti untuk mempercepat langsung saja. Ini teknik sembelihan halal, cepat, tepat, dan akurat. Kebanyakan cuma halal tapi kurang ihsan banyak sekali. Jadi di sini kita akan memperpraktekkan bagaimana sembelihan halal, cepat, tepat, dan akurat. Ini tadi biografi saya dari TK Islam MDM, Kauman, Surakarta, SMP Al-Islam 1, SMU Al-Islam 1 Surakarta, dan di sini ada UNS JPOK. Jadi sarjana pendidikan olahraga. Kadang bisa juga disebut sarjana peternak domba atau potong domba. Ini langsung saja dari biografi ini sudah kelihatan bahwa dari olahraga itu nanti bisa masuk ke kategori olahraga motong kambing. Nah, dari situ kita langsung, nah ini program tebar hewan kurban di tempat kami. Nah, kebanyakan dari jamaah ini syarat penyembelihan hewan kurban, syarat penyembelihan hewan itu yang pertama ini Pak, niat dulu. Ada yang punya sertifikat, nggak punya sertifikat. Yang penting kalau mau potong hewan halal itu dipastikan yang pertama niat dulu. Yang kedua kesamaan niat dengan prakteknya. Yang ketiga tidak bersekutu dengan penyembelihan non ibadah. Ini yang harus dicermati untuk kita untuk memotong hewan. Alangkah baiknya dari syarat penyembelihan hewan ini harus terpenuhi. Nah, di sini gunakan pisau yang setajam mungkin. Jadi ini sudah ada hadisnya. Langsung sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala hal. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan ihsan. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan ihsan. Hendaknya kalian mempertajam pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihan. Jadi sebisa mungkin kalau kita motong hewan dengan menggunakan pisau yang tajam. Jadi kita harus tahu bahwa level ketajaman pisau itu harus dimengerti antara ketajaman halus, ketajaman kasar. Ini untuk memotong harus dibedakan. Jadi yang utama itu asahan yang halus, pisau yang tajam. Nah, di situ nanti kita akan tahu bagaimana kita mengetahui pisau yang tajam untuk penyembelihan. Jadi tidak asal-asalan untuk pisau manapun, cuma tajam beda dengan ketajaman yang harus untuk pemotongan hewan. Nah, ini rukun sembelihan. Kita harus tahu bahwa rukun sembelihan ada 4: sembelihan, penyembelihan, hewan yang disembelih, alat penyembelih. Nah, ini sembelihan dianggap sah pertama dengan sengaja, yang kedua dengan memutus saluran pernapasan dan saluran makan di leher yang disembelih. Jika pisau terjatuh mengenai leher hewan lalu putus saluran pernapasan dan saluran makan, maka daging hewan itu akan haram dimakan karena tidak disembelih dengan sengaja. Dari maksud seperti ini, pertama
sembelihan yang dianggap sah itu cuma memutus dua saluran. Jadi saluran pernafasan, saluran makan itu sudah dianggap sah. Tapi kalau untuk kesempurnaan itu ada 3, yaitu saluran makan, saluran minum, pernafasan, sama kedua arteri. Nanti kami akan berikan bagaimana kita tahu arteri sama saluran pernafasan. Nah di sini yang ketiga, jika pisau terjatuh kita membawa pisau, ada hewan yang mau disembelih, kita belum ada niatan untuk menyembelih. Setelah kita jalan di depan hewan waktu mau disembelih, pisaunya jatuh mengenai leher hewan, itu hukumnya udah haram. Karena apa? Sudah tidak ada unsur kesengajaan. Nah ini hal-hal yang disunahkan ketika menyembelih, membaca basmalah, membaca takbir, membaca sholawat, berdoa, mengasah pisau supaya lebih tajam, mencorong dan menarik serta menekan pisau kuat ke leher. Nah ini bagian sembelih yang wajib terpotong, saluran makan dan saluran pernafasan. Lah dari sini sebentar ada di sini Pak, saluran makan, saluran pernafasan, arteri ada 2, bagian kanan dan kiri. Kalau untuk saluran makan dan saluran pernafasan ini sudah terputus, itu hukumnya sudah sah. Tapi kalau alangkah lebih sempurnanya lagi, ini arteri kanan kiri yang sudah terpotong dari sini Pak. Saluran makan, saluran pernafasan sama arteri bagian sini. Lanjut dari yang tadi, membandingkan hewan itu dengan lambung kiri ke tanah. Kebanyakan ada yang istilahnya motong hewan lambungnya bagian kanan, posisi pemotongan harus menggunakan lengan kiri. Apabila bagian perut hewan bagian kiri, sebaiknya menggunakan tangan kanan untuk waktu penyembelihan. Dan selanjutnya mengikat kaki hewan, menyembelih sendiri bila mampu, mulai menyembelih pembagian daging kurban, fakir miskin dan keadaan yang masih mentah. Nah ini, sebelum kita memotong hewan, sebaiknya disunahkan berwudu dulu Pak. Jadi setelah sholat itu selesai, kita mau motong, kita berwudu dulu sebelum penyembelihan, proses sembelihan. Nah ini mengasah pisau sampai tajam, semakin awet. Nah, yang ini mengikat kaki hewan seperti tadi, sebelumnya membungkuk. Ini nanti ada di makalahnya. Nah ini yang sering kita lakukan, menghadap kiblat. Yang dimaksud menghadap kiblat itu yang bagian mana? Di sini dada hewan kurban, si pemotong, leher hewan kurban, mulut hewan kurban menghadap ke selatan, keempat kakinya menghadap ke utara. Jadi enggak semuanya menghadap kiblat. Jadi kebanyakan kenapa kok sembelihan itu terlalu lama? Itu biasanya semuanya menghadap kiblat, bagian leher, bagian moncong, bagian kaki itu menghadap kiblat semua. Ini yang kunci pokoknya seperti ini. Apabila kita menyembelih dengan posisi seperti ini, sembelihannya pasti cepat, asalkan pisaunya tajam. Dan yang kelima, waktu berdoa jangan menempelkan pisau ke leher hewan. Contohnya, kita waktu berdoa jangan sampai sebentar. Ini contoh Pak. Nah kebanyakan mayoritas itu ini leher hewan ini menempel gini sambil berdoa, itu kesalahan fatal. Sebisa mungkin kita berdoa dulu, kita tempel
tinggal takbir, jangan sekali-kali menempel pisau sambil berdoa. Itu efeknya apa? Hewan sekali bergerak, doa belum selesai, tergores Pak. Jadi sebaik mungkin kita berdoa dulu sebelum penyembelihan, posisi siap disembelih, kita lakukan Bismillahirrahmanirrahim 3 dorong. Jadi nanti ada teknik dorong, teknik gergaji, teknik tarik kombinasi nanti akan kita bahas. Terus yang keenam, bila pada waktu memotong jangan sekali-kali di depan ada hewan yang disembelih. Nah, di sini udah hewan yang akan disembelih di sini sudah mau dipotong, di depannya ada hewan. Tidak diperbolehkan Pak, karena membunuh 2 kali. Nah, itu pengalaman kita baru motong kambing, di depannya ada kambing yang lihat, nggak mau jalan depan, pasti jalannya ke belakang mundur. Nah, itu efek dari hewan yang melihat temannya disembelih. Jadi sebisa mungkin, sejauh mungkin ataupun ditutup. Jadi semuanya pemotongannya di sini, di situ ada geber untuk penutup waktu pemotongannya tadi. Lanjut, ini yang ketujuh, jangan sampai menginjak kaki hewan pada waktu akan disembelih. Kebanyakan posisinya di remet kakinya. Kenapa hewan itu? Ini membahas kambing dulu. Jadi kambing itu waktu dipotong kok berteriak-teriak. Itu faktornya apa? Yang pertama, diinjak kakinya. Yang kedua, itu diremas kakinya. Kambing nggak bakalan tenang. Jadi waktu motong itu kaki kambing diikat dulu keempatnya. Setelah itu baru bagian leher menghadap kiblat, bagian kaki menghadap ke utara, dan bagian moncongnya itu nanti menghadap ke selatan. Jadi untuk sembelihan cepat itu kuncinya di situ Pak. Yang kedelapan, jangan mengembalikan pisau ke leher sebelum hewan benar-benar mati. Jadi sebisa mungkin kesempurnaan kedua saluran nafas itu saluran arteri sudah unsur 2 itu segera dilepas. Kalau belum, nah kita tunggu aja, nempelkan pisau terus tidak apa-apa. Yang penting kita tahu waktu pemotongan arteri yang bagian bawah pernapasan itu nanti akan mengucur darah. Nah ini kepala harus yang ke-9, kepala harus ditarik sampai benar-benar regang. Kenapa? Regang itu dimaksimalkan untuk bagian leher itu benar-benar ditarik maksimal. Nanti ada fotonya bagaimana kesalahannya. Yang ke-10, letakkan kaki kiri si pemotong di atas handuk agar hewan dapat menggerakkan kepalanya. Boleh di atas handuk, nggak diinjak juga boleh. Jadi untuk posisinya tukang sembelih itu kan ada yang sendirian, beda-beda soalnya. Jadi ada yang memotong kambing dengan sendirian, 2 orang maupun 3 orang. Yang ke-11, waktu memotong hendaknya di pangkal leher, bukan pertengahan leher, beda nanti. Yang ke-12, bila waktu memotong hewan kurban harus dalam keadaan diam, mulut terbungkam, nggak boleh hewan kurban kambing itu waktu dipotong berteriak-teriak, jangan sekali-kali untuk dipotong. Jadi tenangkan dulu hewan itu, bisa dengan cara membuka telinganya, bertakbir 3 kali, itu hewan akan diam. Jadi telinganya itu dibuka, ditakbir di atas telinganya, itu harus nggak harus 3 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu biasanya diam. Apabila masih berteriak-teriak, berarti ada kesalahan kaki hewan kambing itu diremas ataupun diinjak. Yang ke-13, bila kami masih mengembik, si pemotong hendaknya memperbanyak takbir di atas telinga. Jangan tergesa-gesa atau jangan memotong kami pada waktu kambing mengembik. Yang ke-15, bertakbir dan baca basmalah lalu sembelihlah. Nah, ini apa saja yang harus kita siapkan sebelum penyembelihan? Nah, ini pisau, asahan, tali dadung, tempat gantungan, ember, lap, sepatu boot, selang, nanti ada gambar-gambarnya sebentar. Nah, di sini
kita akan tahu bahwa pisau itu bermacam-macam pisau. Untuk asahan pun juga beda-beda. Asahan batu, ini asahan sharpening yang kasar, dan yang asahan honing itu yang halus. Jadi untuk membedakan antara asahan sharpening sama honing, kalau ini sharpening, jadi untuk mengasah. Ini juga untuk mengasah. Ini membentuk mata pisau, ini untuk mempertajam. Ini yang honing, yang halus. Yang ini asahan batu. Asahan batu aja sudah cukup sebenarnya kalau kita sudah tahu cara mengasah pisau dengan asahan batu. Nah, ini beberapa macam pisau. Ini pisau pabrikan, ini pisau pandai besi, ini pisau pabrikan sama. Jadi untuk sembelihan sebaiknya sebaiknya pisaunya kuat dulu, yang kedua baru tajam. Kalau kita mengutamakan ketajaman, itu nanti kita tidak tahu bahwa pisau itu kekuatannya sampai di mana, kita juga belum tahu. Nah, di sini cara mengetahui pisau yang tajam. Kita akan cek. Yang pertama dengan memotong kertas, mengiris kertas. Nah, seperti ini contoh untuk mengetahui pisau yang tajam. Nah, ini lurus, Pak. Jadi sampai enggak ada benjolan di sini, sudah tajam. Yang kedua, kita menggunakan ini plastik tomat, plastik estek, istilahnya seperti ini. Jadi kalau kita bisa memotong dengan diiris gini, berarti sudah lancar. Ini yang kedua. Jadi cara mengetahui yang tajam itu ada ini. Yang ketiga dengan kuku. Dengan kuku ini untuk mengetahui apa? Ada yang rolling ataupun ada yang chipping. Jadi pisau sembelihan sebaiknya kita cek dulu untuk tingkat kehalusan dengan menggunakan kuku seperti ini, Pak. Jadi kita tahu bahwa waktu digores itu nanti goang ataupun sudah terasa dengan kuku. Yang keempat, ini dengan rambut, Pak. Jadi kita tempelkan seperti ini. Diturunkan kalau masih blonder atau luyu itu berarti belum tajam. Tapi kalau sudah geget, ditarik seperti ini, itu sudah sangat tajam. Nah, ini tali gadung sama senar, ini tali nilon. Ini untuk mengetahui bahwa untuk penjagalan sapi ini namanya tali nilon. Jadi nanti kita akan berikan tutorial bagaimana cara merobohkan sapi dan sapi itu tidak merasakan kesakitan. Nah, ini namanya tali senar. Ini nggak boleh buat menjatuhkan sapi. Buat jilat boleh. Tapi kalau untuk menjatuhkan sapi dengan metode 3 metode nanti yang akan kami paparkan, jangan sampai menggunakan ini. Karena apa? Waktu penarikan itu nanti sangat panas. Beda dengan tali nilon. Tali nilon ini sangat lembut, jadi di tangan pun juga lembut. Waktu gesekan dengan kulit itu juga nggak terasa sakit. Nah, tempat gantungan. Jadi tempat gantungan hewan kurban yang kita fokus ke kambing dulu, jangan terlalu pendek, jangan terlalu tinggi. Jadi mata kita itu harus sejajar dengan dengkulnya wedhus, Pak. Nah, ini kan waktu digantung mata kita sudah sampai di sini, jadi sejajar. Jangan lupa, nah kalau ini nggak bisa, Pak. Nggak gitu. Nah, ini ember air. Jadi setiap dengan waktu pengulitan di sebelahnya disiapkan air yang bersih sama alat bersih. Waktu pengulitan pasti darahnya menempel di pisau. Sama bagian tangan kiri itu biasanya memegang bagian kulit. Nah, dari tangan kiri itu tadi disuci baru dilap buat nyongkel bagian kulit kambing. Jadi kenapa kok daging kambing waktu dikuliti dagingnya bisa perengus? Itu metodenya seperti itu tadi.
kita bersihkan tangan dulu, baru disongkol. Pisau yang kotor kita cuci, kita lap buat motong lagi. Dan buat motong daging pun juga harus dilap. Jangan sampai kotoran menempel bagian pisau. Nah, sebisa mungkin yang tukang potong, Pak, menggunakan sepatu boot, atau yang jamaah yang lainnya juga menggunakan sepatu boot. Karena apa? Sangat fatal, kayak keinjak hewan, terus kena pisau, ada yang menaruh pisau di bagian bawah, ada kesampar kayak gitu, Pak. Ya, ini yang salah seperti ini, Pak, terlalu kebesaran. Tapi kalau ini udah pas, ini cuma contoh, Pak. Nah, selang sangat pengaruh. Jadi kalau tempat sembelihan itu kita nanti menggunakan keramik ataupun tanah, itu nanti kita bisa lihat. Ini nanti ada yang kita siapkan. Nah, ini tempat penyembelihan, ini RPH, rumah pemotongan hewan, itu selalu bersih, Pak. Lantainya ini keramik, dan keramiknya itu tidak licin, agak kasar. Jadi setiap kita proses sembelihan, sebaiknya tempatnya selalu bersih. Ini airnya mengucur terus, Pak, waktu digunakan untuk sembelihan maupun untuk pengulitan. Jadi airnya mengucur terus agar apa? Kotoran-kotoran bisa terbuang. Nah, ini beda dengan lokasi di tanah lapang. Jadi setiap kita memotong hewan kurban ada di ruangan ataupun di depan masjid yang aspal maupun yang lantai. Nah, ini bagian tanah. Jadi kalau tanah nggak usah pakai air, maksudnya disiram nggak usah. Khusus bagian pekarangannya aja, Pak. Sekarang kita masuk ke kategori merobohkan kambing. Ya, ini contoh. Ini tahun berapa ini? Video lama sekali ini, Pak. Ini yang ya. Nah, seperti itu. Yang pelan-pelan aja ya, Pak ya. Nah, ini yang pelan-pelan. Cara merobohkan kambing. Jadi bagian tangan kiri memegang dulu. Nah, seperti ini. Kalau jadi proses pemegangan tidak boleh di bagian sini, Pak, bagian di atas persediaan. Nah, kita bisa lihat. Ini kita lihat dulu. Nah, posisinya pertama kali seperti ini, tangan kiri dulu, baru pindah tangan kanan agar kambing tidak lari-lari. Nah, seperti ini. Pelan-pelan, baru keempat kaki diikat. Nah, cara penyembelihan kambing yang salah, yang sering kita lihat, posisinya seperti ini, semuanya menghadap kiblat. Ini juga sama. Ini tidak ada peregangan. Karena apa? Bagian kaki ini tidak sejajar. Jadi ini masih belakang. Kurang ke belakang. Jadi posisinya lurus ini. Ini letter I namanya, Pak. Nah, ini juga letter I dari kepala sampai ke ekor. Nggak usah makan gitu ya, Pak. Ini cara penyembelihan yang kambing yang baik. Oke, kita masuk ke proses pemotongannya. Ini terlalu ke bawah ini, Pak. Bukan di pangkal leher, tapi di pertengahan leher. Sini. Jadi sebenarnya gebong itu tidak berfungsi, Pak. Nah, ini contoh pembelian yang salah. Kalau kita lihat ini seperti ini. Ini kayak
sulapan, kepalanya langsung hilang. Ini bukan mati bukan karena disembelih, karena terpenggal kepalanya matinya. Kan yang dimaksud penyembelih itu memotong 3 saluran sudah, itu nggak boleh ditambah yang lain. Ya, mani dia. Jadi ini kita belajar dari kesalahan dulu, baru perbaikan. Ini juga hampir sama. Nah, apalagi disekat ini nggak boleh. Memutus 3 saluran sudah cukup, sudah biarin kami mau bergerak kemana boleh. Ini kami belum, tadi kan langsung kepalanya langsung diputus, tapi ini posisinya nunggu sebentar langsung diputus sama saja, ini belum mati. Oh ya, oke. Udah mulai lagi. Tes. Jadi ini pemotongan kambing yang salah dulu. Nah ini pemotongan domba juga salah. Jadi yang tadi untuk bagian tulang rusuk kiri itu menyentuh lantai, itu pemotongan dengan menggunakan tangan kanan. Tapi bagian tulang rusuk bagian kanan menyentuh tanah atau lantai itu harusnya menggunakan tangan kiri kidal. Nah ini posisinya juga salah untuk proses pemotongan dengan tangan kanan. Harusnya pemotongan dengan tangan kiri. Ini masih lama, harusnya kan si tukang potong itu hewan sudah siap disembelih, sudah bawa golok atau parang ataupun pisau, kita berdoa sudah selesai, kita pegang kepalanya baru kita potong. Kalau ini masih lama sambil berdoa Pak, ini mungkin bacanya Yasin sudah sekitar 30 menit Pak. Nah ini pisaunya baru diambil. Ini posisinya juga letter I. Membedakan antara letter L sama letter I itu memposisikan hewan itu untuk peregangan otot bagian leher. Ini tetap letter I, pemotongannya sangat lama. Ini masih di petan, mungkin banyak kumannya atau gimana ini Pak. Mungkin juga belum mandi. Nah ini nggak boleh Pak, sebentar. Nah pisau sudah menempel. Nah ini sambil berdoa diusahakan waktu nempel langsung dipotong, nggak boleh sambil berdoa. Ini sudah tadi sebelum pisau mengambil pisau sudah berdoa, terus menempelkan pisau ini sambil berdoa. Jadi ini tukang doa mungkin Pak. Samakan. Ini saya cepat ya Pak. Jadi paling nggak lucu nih lucu. Jadi pertengahan pengambilannya bukan bagian pangkal leher tapi pertengahan. Ini berapa gesekan saja. Ini kan harusnya dibungkam pakai tangan, bukan tanduknya untuk dipegang. Salah ini Pak. Ini masih dikasih tanah. Maksudnya apa saya juga kurang tahu Pak. Soalnya saya dapat video ini dari YouTube kayaknya. Ya rupanya enggak ngeselin. Lanjut. Nah, ini beda lagi. Ini juga menghadapi semuanya menghadapi letter I. Nah ini tadi letter I. Lurus. Ini nggak boleh. Karena apa? Ototnya kendor. Kita cek ini berapa kali goresan. Debok itu nggak ada fungsinya Pak. Ambilnya pertengahan. Berapa kali? Hitung aja. Nanti kita landep ya. Kalau pisaunya nggak tajam, nggak bisa robek.
Tapi kalau pisaunya tajam bisa robek, intinya di situ. Mungkin kekuatan pisaunya itu ya ketahanan pisau itu mempengaruhi dari ketajaman. Jadi dari pisau, saya punya pisau bukan Pak. Jadi pisau sembelih kambing belum tentu bisa untuk sapi. Tapi kalau untuk sembelih kambing bisa, untuk kambing pasti bisa. Perbedaannya di situ. Balik. Apa itu? Ulangi lagi. Oh. Pisau untuk sembelih sapi pasti bisa untuk sembelih kambing. Tapi kalau pisau untuk sembelih kambing belum tentu bisa untuk sembelih sapi. Jadi saya sembelih kambing pakai cutter bisa Pak. Tapi untuk sapi nggak bisa. Nah ini juga ada, ini letter I juga. Jadi kita mau video sembelihan itu buat evaluasi bagaimana kita bisa memotong kambing dengan cepat. Nah ini otomatis itu Pak, bagian kaki diremas. Diremas. Apalagi yang ini bentar. Jadi sembelihan itu lubangnya nggak usah dalam-dalam, nggak usah besar-besar. Apalagi sapi, berbahaya Pak kalau pakai lubang yang sangat besar. Lebih enak tanpa lubang, tinggal guyur air. Jadi sebenarnya untuk masalah lubang harusnya dikasih ram-ram itu untuk apa, keamanan. Ini masih nekuk Pak. Dikira kebanyakan orang melihat pisaunya nggak tajam, padahal posisinya hewan salah dulu. Yang ini kambingnya kecil Pak. Ini seperti harmonika, seperti biola. Motong kambing seperti biola seperti ini Pak. Meru holding wi. Terlalu ke atas prosesnya. Sabun. Jadi sebenarnya sudah terputus. Ini masih ragu terus pokoknya pisau jadi nggak tajam ya seperti ini, kena tulang terus digores terus. Nah ini pemotongan salah juga, hampir betul. Nah, lihat. Ini posisinya letter I, kurang maksimal peregangannya. Pasti naik turun. Jadi sembelihan letter I nggak bisa langsung sekali, jarang sekali. Nah, diikat itu untuk apa, keamanan, biar kambing itu tidak terlalu banyak berontak. Ini setelah sembelihan seperti ini, udah putus, sudah sampai hewan itu benar-benar mati. Kalau ini potong kepalanya langsung Pak, tapi kurang pinter. Ya, cari ruas-ruas Pak. Nah, apalagi diceplok seperti ini Pak. Ini sebaiknya jangan dilakukan. Yang penting sembelihan itu motong 3 saluran itu udah, mindset kita udah masuk ke situ dulu. Nah ini potong lagi. Ini kan belum mati Pak, otomatis bukan karena sembelihan, karena terputus kepalanya. Ini saya cepatkan Pak, mau jam 9. Nah ini untuk mempercepat sembelihan yang disembelih ini, sebelum disembelih seperti ini, waktu posisi akan disembelih seperti ini, letter L. Nah ini perbedaan proses letter I dan letter R. L itu ini Pak, ini sampai sini. Dana istilah jangannya dimaksimalkan. Jadi yang menghadap kita cuma lehernya, dan itu toh. Jadi bisa kita lihat.
Ini Mas jam Nah ini kita masuk ke penyembelihan dorong tarik gergaji, oke? Ini untuk kambing dulu Pak. Kita masuk ke proses pemotongan kambing dulu. Jadi kita harus bisa membedakan antara teknik dorong, teknik gergaji sama teknik tarik. Jadi yang pertama teknik dorong. Dorong itu bagaimana? Dari belakang dorong ke depan. Ini lehernya ke atas, bukan ke samping. Jadi ini kepalanya mulutnya ke sana. Jadi didangak ke. Nah ini posisinya leher di sini di atas. Ini kita dari belakang dorong ke depan. Tapi yang kedua gergaji dari atas ke bawah. Kebanyakan rata-rata di sini Pak. Ini kayak Pak. Biasanya ada yang sekali bisa, ada yang naik turun. Dan yang ketiga teknik tarik. Jadi yang untuk kambing ataupun domba tekniknya cuma ada 3. Kalau untuk sapi ada banyak sekali. Nanti kita akan paparkan untuk teknik keempat. Teknik dorong, gergaji, tarik dan tarik kombinasi. Nah bagian tarik itu dari bawah horizontal dulu Pak, horizontal baru tekan ke atas. Ini diiris Pak, bukan ditekan gini enggak, tapi diiris. Ini posisinya leher di sini, diiris. Jadi bukan ditarik gini, enggak kuat Pak. Kalau untuk tarik itu sebisa mungkin pisaunya itu di bawah 20 cm untuk tekanan. Kalau kepanjangan itu nanti beratnya bagian ujung, untuk tekanan kurang. Ya tergantung kita, untuk kita sendiri, kita belajar dulu di yang pertama, teknik dorong dulu, ataupun teknik gergaji ini. Kalau teknik tarik itu memang sangat rawan biasanya. Kalau memang benar tahu apa teknik sembelihan cepat. Nah ini untuk membedakan teknik dorong dan teknik tarik. Jadi sembelihan kalau banyak masuk ke sana Pak. Ini kamar mandi di sana. Ini buat saya sarang. Nah ini dari belakang dorong ke depan, langsung turun. Nah posisinya ini letter L, ya kan? Nah sekarang letter sembelihan gergaji. Metode gergaji kan dari atas turun ke bawah. Ini lubangnya di bawah. Ini teknik tarik. Jadi posisinya itu posisi yang miring ada yang kedua tanduk menyentuh lantai, satu tanduk menyentuh lantai. Ini pakai sepatu. Jadi tergantung kita mau teknik apapun, yang penting kenyamanan waktu disembelih hewan itu tenang. Jadi teknik tarik untuk domba dari bawah tarik ke atas. Ini digores Pak, bukan ditarik kok, tapi digores sekali. Nah ini cara memotongkan kepala kambing. Pastikan kambing dalam sudah kondisi keadaan mati, biar persendian pada leher, tekuk kepala ke atas, iris persendian tersebut sampai putus. Ini ada fotonya. Nah ini ada persendian Pak. Yang dipotong bukan sininya, tapi yang ada cekokannya sini. Pakai pisau kecil dan terpotong bagian belakang telinga. Nah ini kita masuk ke ini enggak saya bahas soalnya panjang Pak. Ini cuma memberikan proses penelitian pengambilan kulit. Ada 3 sistem bedah, sistem sarung, sistem kerok. Yang biasanya di desa-desa itu dipompa. Nah itu dipompa itu sebenarnya sangat rawan bakteri. Karena apa? Waktu mau dipompa itu lihat dulu pompanya ada gembuknya apa olinya. Nah waktu dipompa itu otomatis bakteri yang ada bagian pompa itu masuk ke dalam kulit. Apalagi terlalu rosok, mendedos Pak. Terus yang ini
sistem bedah yang sering dilakukan. Aku lupa. Yang sarung ini hampir tidak semua bisa. Dan rupanya biasa nih. Nah ini model sistem bedah. Sistem bedah dari dari ini perut sampai ke bawah. Tapi kalau sistem sarung pertengahan di sini lorot ke bawah itu lebih susah, lebih cepat seperti ini. Kita masuk ke penjagalan sampai jam berapa? Masih lama Pak. Ya. Ini sekarang masuk ke penjagalan sapi Pak. Yang tadi kambing sudah, nanti kita tanya jawab seputar kambing dan sapi. Ini saya tuntaskan dulu. Penjagalan sapi itu ya. Nah, alat penjagalan. Jadi ini tali nilon, pisau, sama alat seperti ini sudah pernah lihat belum Pak? Ini untuk ini sapi. Jadi dari alat seperti ini untuk penguncian kepala. Nah, di sini contohnya kita bisa lihat contoh waktu pemotongannya. Jadi seperti ini Pak. Kalau nggak ada kanduk nggak bisa. Jadi sapi yang bertanduk sama yang tidak bertanduk itu kalau menggunakan ini perbedaannya, kalau ini kan ada tanduknya Pak, dua. Kalau sapinya tanpa tanduk itu lincip ke depan, nggak akan kesulitan dengan menggunakan alat seperti ini. Nah sekarang untuk proses penjagalan sapi. Nah ini ada sistem Barley, Rope, dan simpul kombinasi. Kita masuk ke kategori yang Barley dulu, yang pertama. Nah ini videonya, ini masih banyak kesalahan, tapi cuma tekniknya bagaimana ini ada di sini. Nah ini, nanti saya praktekkan di bagian kambing. Kita bisa lihat itu dulu. Disilang. Nah ini kesalahannya apa Pak? Bukan tali nilon, tapi tali senar. Dan posisinya terlalu jauh dari dari ini loh Pak, cagar. Nah ini Pak, sebisa mungkin 50 cm dari ikatan. Saya pernah dulu model seperti ini Pak, kakinya nggak diikat, jadi kaki bagian depan seperti ini. Nah, ini sangat rawan ternyata kalau nggak diikat bagian kaki depan, bagian kiri. Jadi bagian kaki ini harus diikat Pak. Karena kalau tidak diikat, sapinya mundur, pohonnya bisa putus. Kenapa? Karena kakinya tidak diikat. Bagian depan, bagian kiri. Tadi yang nah ini teknik yang kedua, teknik robot. Ini seperti ini. Tapi semua sudah saya coba, terus saya menemukan bagaimana sapi itu biar cepat untuk jatuh nanti ada. Ini kalau kesalahan sangat fatalnya itu bagian samping atau bagian atas untuk penarikannya. Dan ini talinya itu bukan tali nilon seperti ini. Nah ini yang sering kami lakukan Pak, seperti ini, metodenya seperti itu. Dari bagian leher
Ini seumpamanya bagian lehernya. Gabungin tergantung leher. Ini diikat di bagian tiang lah, katakanlah ini tiangnya sana. Nah, cara mengikatnya itu seperti ini Pak. Ini dimasukkan, cuma gini kan Pak, ini udah biar nyopotnya mudah. Nah ini, jadi waktu sapi nanti jatuh, setelah diikat keempat kakinya tinggal lepas dan selesai, tinggal nalikan di bagian kaki. Nah ini yang penting bagian kaki ini diikat. Jadi setiap sapi bagian kaki depan ini harus diikat di tiang jarak 50 cm, 50-60 cm. Jadi sama bagian keluh ini tiang ini sekitar 50 agak nunduk dan ke atas. Kalau ke atas nanti bisa putus bagian keluhnya. Nah ini contohnya seperti ini. Jadi ini agak turun sedikit, agak dungkuk, dan ini jajar. Oh ini ada videonya. Ini contoh untuk merobohkan sapi dengan teknik simpul kombinasi. Seperti ini kakinya jangan lupa Pak. Yang penting kunci utama di kaki depan, kiri. Wong ndi Mas Jaglen? Anu, mirun. Aduh ya. Jadi setelah ini kepalanya langsung ditarik ke bawah buat penguncian. Nah setelah tadi sudah 3 tempat kakinya, ini Pak. Nah bagian kalau ini kan dilepas, bagian yang saya dilepas, diikatkan di bagian kaki. Nah, kita masuk ke pembelian yang salah satu sudah masalah teknik merobohkan sapi ada 3, yang sering saya gunakan yang ketiga. Nah ini penyembelihan sapi yang salah pertama yang dimasukin bambu Pak. Ini dimasukin kayu menghadap ke kiblat semua, ini menghadap kiblat. Jadi tidak ada proses peregangan atau leher. Dan ini yang motong pakai celana pendek. Nah penyembelihan sapi yang salah ini juga sama, hampir sama. Posisinya menghadap kiblat, semua dikasih bambu. Nah ini proses sembelihan yang salah satu. Ini Pak. Jadi dia itu tidak tahu antara ketajaman pisau, kuatnya pisau tidak tahu. Dan posisi sembelihan pun juga salah. Nah seperti ini. Jadi yang pertama itu harus tahu tingkat kuatnya pisau dulu, baru ketajaman. Berarti ini pisaunya tajam, sudah bisa merobek, tapi tidak kuat waktu untuk proses pemotongan. Sama tekniknya juga salah. Ini tanpa ada peregangan atau bagian leher. Ini ada tukang parkirnya Pak, kedengarannya terus kayak gitu Pak. Ini belum darah pun belum muncrat sampai sini. Ini yang sapi pertama, ini yang sapi kedua, sapi yang lebih besar lagi. Ini lebih parah lagi daripada yang tadi. Nah ini gelabingnya masih kendor.
Berarti kalau ditanya kamu bisa potong sapi, berani potong sapi, berani. Nah ini berani potong sapi. Bukan bisa potong sapi berat, tapi berani potong sapi. Tapi kalau bisa potong sapi dia tahu. Tapi kalau berani potong sapi, asalkan bisa beli. Jadi dari berbagai kesalahan seperti ini kita bisa mengevaluasi bagaimana nanti Idul Adha kita bisa potong dengan sesempurna mungkin, secepat mungkin. Bolak balik nanti sama itu parkir naik ya. Nah ini ada juga ya sama kita belajar di kesalahan dulu Pak. Kita lihat jadi lubang itu sangat berbahaya menurut kami Pak. Karena apa? Takut kecemplung. Ini berapa kali goresan? Jadi ini cuma berani motong sapi, tapi belum tahu bisa apa tidak. Ini juga hampir sama, satu lokasi, tapi beda tahun. Pisaunya sama Pak, tapi beda tahun. Leot-leot, jadi menggunakan tangan dua, tapi nggak kuat. Nah inilah baru kita masuk ke kategori penyembelihan yang tepat. Nah sekarang kita masuk ke ini teknik penyembelihan. Yang pertama teknik dorong dari atas, dorong dari belakang, dorong ke depan. Terus yang kedua teknik gergaji dari atas turun ke bawah dan tarik seperti ini. Nah, tapi kalau untuk yang keempat teknik tarik kombinasi. Teknik tarik kombinasi biasanya menggunakan pisau di atas 20 cm. Di atas 20 cm. Sistemnya gini Pak. Dikocok modelnya, diiris gini sampai ke belakang. Jadi itu namanya teknik tarik kombinasi. Nah nanti kita bisa lihat videonya. Kita ambil dulu ke posisi teknik dorong. Teknik dorong posisinya seperti ini, letter L, bagian leher ke atas seperti ini. Jadi yang penting ini Pak, bagian sini harus ditekan orang dua atau orang sampai orang dua. Itu membantu meregangkan bagian peregangan persendian. Ini ada panahnya ini Pak. Yang dipotong itu jangan terlalu sini Pak. Ini harus ada dari telinga Pak. Lurus sini Pak. Nah ini posisi memotongnya. Jadi kalau kita sudah siap memotong seperti ini, kita takbir baru motong. Ini teknik dorong. Nah ini teknik gergaji Pak. Ini saya juga yang motong dulu kala Pak. Jadi letter L sama letter L. Nah ini teknik gergaji yang sering bapak-bapak mungkin lakukan seperti ini. Naik turun ini namanya teknik gergaji. Boleh asalkan memutus 3 saluran. Jadi kan mau motong teknik apapun, yang penting memotong 3 saluran dengan cepat. Nah ini namanya teknik tarik.
Nah, boleh gelambir dipegang ataupun tidak itu tergantung kita cara metodenya tidak ada yang sama. Ini cuma tanah di burung tok, Pak. Jadi modelnya itu diiris. Harus benar-benar maksimal pergangan bagian leher. Ini juga hampir sama. Ini berarti gelambirnya tanpa dipegang. Tadi gelambirnya masih dipegang, sekarang tidak usah dipegang. Jadi kita siap dulu waktu motong. Kalau teknik tarik ini kalau bisa menguasai teknik 9 dorong dengan cepat, kedua bisa menggunakan teknik gergaji dengan cepat, baru menggunakan teknik tarik. Ini teknik tarik kombinasi. Nah, seperti ini teknik tarik kombinasi. Ini di RPH, Pak. Jadi kita tidak bisa mengarahkan bagian ke sana, nggak bisa. Nah, perbedaannya yang pertama, ini yang video yang pertama dan yang kedua ini perbedaannya apa nanti kita bisa lihat. Nah, sama-sama teknik kombinasi ada perbedaannya. Sapinya bergerak-gerak karena apa? Ketajamannya itu kasar. Jadi kalau ketajaman halus nggak terasa, tapi kalau ketajaman kasar pasti jodel. Nah, ini penyembelihan sapi yang cepat. Ini yang pertama kali kita terimajinasi ataupun menganalisa seperti ini. Ini, Pak. Ini pertama kali kita lihat pemotongan teknik dorong. Jadi kuncinya itu apa? Bagian lain menghadap ke atas, bukan ke samping. Ini pisau 25 cm. Ini mungkin dari sapi. Namun ini nggak bisa untuk berurutan. Sekali ya, ataupun 2 kali. Dari Brasil. Iya. Yang pertama tadi saya pakai Tramontina, tapi nggak bisa 2 kali. Harus di sepenin lagi. Jadi kalau kita lihat dari sini, kita mengambil posisi sapi yang benar-benar regang untuk bagian lehernya. Intinya di situ. Nah, ini juga teknik tarik. Tapi ini beda dengan menggunakan katrol, bagian kaki diangkat. Jadi bebannya di bagian bahu, jadi hewan itu tidak akan bergerak kemana-mana. Nah, masalah setelah sebenarnya hewan kurban. Hewan kurban dipotong kepalanya pada waktu saat belum mati seperti tadi. Menumpukan hewan kurban yang dipotong. Jadi dari penumpukan hewan kurban dipotong semua ini kesalahannya apa, Pak? Hewan ada 50 ekor, tempat gantungan cuma 10 ekor, dipotong semua 50 ekor. Harusnya 10 dulu dipotong digantung. Setelah selesai baru motong lagi, jangan dipotong semua. Itu membuat apa, Pak? Daging menjadi bau perengus, cepat busuk, sama jeroannya itu rusak. Yang mengakibatkan bau perengus itu juga pengaruh di sini. Penumpukan hewan kurban dipotong semua. Tidak sterilnya dalam pengulitan, terlalu lamanya pembersihan jeruan, pencucian jeruan di sungai. Jadi kalau analisanya seperti ini, tadi kita potong 50 ekor, semua dipotong. Kan ada yang jarak jeda pengulitan 1 jam, 2 jam, seperti itu berbahaya bagian daging sama jeruan. Ini cara mencuci jeruan, Pak. Saya cepatkan. Jadi kenapa bagian usus direndam ke air untuk mengurangi daya pembusukan. Ada yang bisa berubah dari warna hijau, biru, karena apa? Kekeringan bagian dalam.
Jadi kalau untuk mencuci jeroan untuk masalah kambing itu sebaiknya ada bak besar, kasih air, masukin di dalam bak seperti ini. Jadi sangat higienis lah katakanlah seperti itu Pak ini. Warnanya sudah berubah. Ini tidak usah. Nah, seumpamanya jenengan sudah dapat jeroan sudah turun, bagian usus itu harus dipisah dengan bagian rumen, dipisah. Nah ini seperti ini Pak. Kalau bisa bagian usus masukkan ke ember yang ada airnya. Karena apa? Biar tidak kering dan tidak cepat membusuk itu masukin ke air seperti ini. Nah ini hasilnya usus kambing setelah dicuci bersih seperti ini. Dikonsumsi juga enak, digoreng pun juga enak lah. Nah ini cara pembersihan di sungai seperti ini nggak higienis Pak. Jangan mencampur jeroan langsung dengan daging. Waktu pembagian harus dibedakan antara ini daging murni, jeroan agak jauh. Kalau bisa direbus dulu maupun di plastik sendiri. Nah ini faktor yang mengakibatkan daging menjadi bau perengus, faktor mengakibatkan jeroan rusak, membusuk. Ini faktornya seperti ini, faktor yang mengakibatkan daging menjadi bau perengus. Pemotongan yang tergesa-gesa, kemudian yang tidak steril, faktornya tempat sembelihan, menu hewan yang disembelih, mencampur daging sapi dengan daging kambing, harus dipisah. Nah ini faktor mengakibatkan